kawan, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Selamat datang untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini. Semoga betah dan jangan lupa subscribe ya. Now, let's get into the case. Akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan di berbagai media dan sosial media tentang kasus menghilangnya Gabby Petito saat sedang melakukan perjalanan bersama tunangannya Brian Laundrie. Kasusnya masih berjalan sampai saat ini dan banyak terjadi kejadian mengejutkan dalam proses penyelidikan. Dalam video kali ini akan dibahas sedikit latar belakang dari peristiwa itu dan juga runtutan kejadian sampai akhirnya jasad Gabby ditemukan. Gabby Petito dan Brian Laundrie mulai menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih sejak bulan Maret tahun 2019. Keduanya adalah teman semasa di SMA. Tak lama setelah berpacaran, mereka pindah ke Northport, Florida, Amerika. Di sana keduanya tinggal di rumah orang tua Brian. Gabby Petito dan Brian Laundrie bertunangan di tahun 2020. Pada tanggal 17 Juni tahun 2021, pasangan itu mengunjungi Blue Point, New York, tempat asal Gabby, untuk menghadiri upacara kelulusan SMA adik Gabby. Gabby Petito dan Brian Laundrie memiliki sebuah impian melakukan perjalanan dengan mobil van melintasi kawasan pantai barat untuk berpetualang menikmati kehidupan di alam bebas. Keduanya akan mengunjungi beberapa taman nasional dan area cagar alam di sepanjang jalur pantai barat Amerika dan berencana menutup perjalanan mereka di Oregon. Berikut adalah runtutan kejadian sesuai informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai media. Pada tanggal 2 Juli, Gabby Petito yang berusia 22 tahun dan Brian Laundrie yang berusia 23 tahun meninggalkan Blue Point, New York untuk memulai perjalanan mereka mengendarai mobil van warna putih milik Gabby. Mobil van itu tampak seperti sudah dimodifikasi agar bisa digunakan berkemah. Keduanya mendokumentasikan petualangan mereka di alam bebas yang diposting ke dalam sosial media. Pada tanggal 12 Agustus, seseorang menelpon nomor darurat 911 untuk melaporkan terjadi sebuah pertengkaran antara pria dan wanita dalam sebuah mobil van putih dengan plat nomor dari negara bagian Florida. Pertengkaran itu dilihatnya di daerah Moonflower, Moab. Dalam laporannya, pelapor mengatakan dia melihat si pria menampar si wanita. Pelapor kemudian menghentikan mobilnya untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi pasangan itu kemudian berlarian di sepanjang trotoar, kemudian masuk ke mobil van mereka dan pergi dari lokasi. Kemudian, polisi berhasil menghentikan mobil van putih yang dimaksud pelapor di pinggir jalan dan memeriksa keadaan keduanya. Di dalam mobil van itu, polisi menemukan Brian Laundrie sang sopir dan Gabby Petito duduk di sebelahnya dalam keadaan menangis tak terkendali. What were they doing? What did you say? What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated. Not like mean towards him, I just like... You want to tell me about those scratches on your face? She had her cell phone in her hand. That's why I was pushing her away. Because she wanted me. I left the keys so I could walk away. I said, let's just take a breather and let's not. Saat diwawancarai petugas kepolisian, keduanya mengaku saling mencintai satu sama lain dan tidak ingin membawa pertengkaran mereka ke ranah hukum. Kepada petugas, Gabby sempat mengaku menderita OCD. Selain itu, dirinya dan Brian juga menderita anxiety atau gangguan kegelisahan. Melihat situasi dan kondisi keduanya, polisi memutuskan bahwa kejadian itu hanya sebuah krisis kejiwaan dan bukan kasus kriminal. Atas saran petugas, pasangan itu berpisah sementara agar dapat saling menenangkan diri. Malam itu, Brian diantar polisi ke sebuah hotel, sedangkan Gabby tinggal di mobil van-nya. Polisi menggambarkan kondisi Gabby Petito tampak bingung dan emosional. Polisi tidak menduga bahwa perselisihan keduanya akan memburuk. 21 Agustus, ayah Gabby memesan makanan lewat aplikasi online dan dikirim ke hotel di mana pasangan itu menginap di Salt Lake City, Utah. Itulah terakhir kali ayahnya menelpon Gabby.
24 Agustus saat terakhir Gabby terlihat ketika check out dari hotel di Salt Lake City, Utah. 25 Agustus, komunikasi terakhir antara Gabby dan ibunya lewat video call mengabarkan dia dan Brian berada di Taman Nasional Grand Teton. 27 Agustus, Gabby memberitahu temannya bahwa dia dan Brian menuju Taman Nasional Yellowstone yang masih berada di Utah. 29 Agustus, pasangan TikToker memberi tumpangan pada Brian Laundrie di daerah Utah. Brian menawarkan $200 kepada keduanya, namun di tengah jalan Brian turun. Pasangan TikToker kemudian melaporkan kejadian itu setelah berita hilangnya Gabby ramai di media. 30 Agustus, ibu Gabby menerima pesan SMS mencurigakan dikirim dari HP Gabby. Pesan itu berbunyi, tidak ada signal di Yellowstone. 1 September, Brian pulang ke Florida sendirian tanpa Gabby tunangannya. Brian mengendarai mobil van putih. Saat itu Brian dan keluarganya langsung menunjuk seorang pengacara mewakili mereka. Atas saran pengacara, mereka tutup mulut dan tidak memberi informasi apapun kepada polisi dan media. 11 September, keluarga Gabby Petito melaporkan hilangnya Gabby pada kepolisian New York. 16 September, kepolisian mengadakan jumpa pers untuk keluarga Gabby Petito. Keluarganya memohon agar keluarga Brian mau bekerja sama dan membantu pencarian Gabby. 17 September, keluarga Brian Laundrie melaporkan bahwa Brian menghilang dari rumah sejak 14 September. 18 September, pihak berwenang mulai melakukan pencarian Brian di lokasi yang disebutkan oleh orang tuanya di Carlton Reserve, kawasan cagar alam Florida. 19 September, pihak berwenang menemukan sisa jasad manusia di area berkemah Taman Nasional Grand Teton, Jackson, Utah. Earlier today, human remains were discovered, consistent with the description of Gabrielle "Gabby" Petito. Full forensic identification has not been completed to confirm 100% that we found Gabby, but her family has been notified of this discovery. Pada tanggal 23 September 2021, pencarian Brian Laundrie masih diteruskan, namun akhirnya Pengadilan Federal District Wyoming sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Brian Laundrie karena diduga Brian melakukan sebuah tindakan ilegal yang tidak berkaitan langsung dengan kematian Gabby. Diduga antara tanggal 30 Agustus sampai 1 September, Brian menggunakan kartu debit beserta PIN milik seseorang yang misterius untuk menarik uang tunai sebesar lebih dari $1.000. Surat perintah penangkapan itu sangat membantu dalam penyelidikan karena pihak berwenang dapat langsung menangkap dan menginterogasi Brian saat ditemukan nanti. Itulah sekilas runtutan peristiwa atas kasus menghilangnya Gabby Petito. Sejauh ini, polisi masih belum menemukan keberadaan Brian Laundrie. Akibat sikap tutup mulut Brian dan orang tuanya membuat muncul banyak spekulasi dari masyarakat di Amerika tentang kejadian ini. Mereka mempertanyakan sikap Brian dan orang tuanya. Beberapa ahli forensik dan mantan petugas FBI berspekulasi di media bahwa saat ini Brian Laundrie mungkin saja sudah meninggal dunia. Tetapi belum ada satupun yang bisa memastikan semua spekulasi itu. Yang bisa dilakukan saat ini adalah bersabar dan menunggu pihak berwenang mengusut semuanya, sambil berdoa agar arwah Gabby Petito tenang di alam sana, serta mendoakan agar keluarganya dan Gabby sendiri bisa segera mendapat keadilan. Kami akan memberikan update untuk kasus Gabby Petito di masa datang. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa tekan tombol notifikasi dan subscribe ya. See you in the next case. Terima kasih.